Oke, di sini kita akan membahas apa itu regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Diasumsikan bahwa yang menjadi objek dalam penelitian adalah luas tanah, luas bangunan, usia bangunan, jarak rata-rata dari pusat keramaian, banyak kamar tidur, dan daya listrik terpasang terhadap harga rumah. Sehingga pentingnya variabel-variabel yang berpengaruh dengan tujuan penjualan rumah menghasilkan keuntungan yang tinggi dan mencari persamaan antar variabel. Menurut Sugiono, tahun 2012-275, analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti. Bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan atau naik turunnya variabel independen kriterium, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau naik turunnya, dalam hal ini ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Oke, selanjutnya ada konsep dasar regresi linear berganda. Seperti yang sudah bisa dilihat, ada rumus dari persamaan regresi, yang bisa diartikan Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, dan E untuk epsilon merupakan error. Tujuan kami adalah memodelkan hubungan ini. Persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2 plus variabel berikutnya, plus Bn, Xn yang mana artinya Y merupakan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. A sama dengan konstanta, B1, B2, dan berikutnya. Bn merupakan nilai koefisiensi regresi, X1, X2, dan seterusnya. Xn merupakan variabel bebas. Tujuan utama memprediksi harga rumah, contohnya berdasarkan luas kamar dan lokasi. Ini adalah model untuk hubungan antar variabel. Selanjutnya, mengapa menggunakan regresi linear berganda? Penggunaan regresi linear berganda memberikan keuntungan signifikan karena kemampuannya untuk memberikan prediksi yang lebih akurat dan pemahaman yang lebih komprehensif. Metode ini memungkinkan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang secara bersamaan memengaruhi suatu fenomena. Ini jauh lebih unggul daripada analisis yang hanya berfokus pada satu variabel. Lalu, lebih akurat. Dengan mempertimbangkan banyak faktor sekaligus, model dapat memprediksi dengan presisi yang lebih tinggi. Contohnya, memprediksi penjualan produk dengan mempertimbangkan anggaran, iklan, harga, dan musim akan menghasilkan prediksi yang jauh lebih baik daripada hanya melihat iklan. Selanjutnya ada lebih komprehensif. Metode ini memungkinkan kita untuk memahami pengaruh relatif setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kita bisa tahu mana faktor yang paling berpengaruh dan seberapa besar pengaruhnya, memberikan wawasan yang mendalam untuk strategi bisnis. Jadi, regresi linear berganda merupakan alat esensial untuk membuat keputusan yang didasari data karena memberikan gambaran yang lengkap tentang hubungan sebab akibat yang kompleks. Oke, selanjutnya ada asumsi-asumsi regresi linear berganda. Yang pertama itu linearitas atau hubungan harus linear, uji dengan scatter plot. Kedua ada independensi atau tidak ada autokoreksi error, gunakan Darwin-Watson. Yang ketiga ada homoskedastisitas, variance error harus konstan, uji Bruch-Pagan. Yang keempat ada normalitas atau error berdistribusi normal, uji Shapiro-Wilk. Yang terakhir ada multikolinearitas, variabel independen tidak berkorelasi tinggi atau PRISA VIF. Pengujian model regresi. Yang pertama itu adalah uji F atau simultan untuk mengetahui apakah semua variabel independen signifikan. Jika P lebih kecil daripada A, maka model itu adalah fit. Lalu yang kedua ada uji T atau parsial, menguji signifikansi setiap variabel independen. Jika P lebih kecil daripada A, maka variabel tersebut berpengaruh. Lalu yang ketiga ada koefisien determinasi atau R squared, mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi. Nilai tinggi lebih baik, adjust S squared mempertimbangkan jumlah variabel. Interpretasi koefisien regresi. Yang pertama, arah pengaruh. Perhatikan tanda koefisien positif atau negatif. Ini menunjukkan arah pengaruh. Perubahan Y per X, beta menunjukkan rata-rata perubahan Y. Ini terjadi untuk setiap unit perubahan XI. Lalu yang ketiga ada contoh harga rumah. Jika B1 atau luas tanah 5.000, maka setiap 1 meter persegi menambahkan 5 juta rupiah. Asumsi variabel lainnya konstan. Variabel dummy dalam regresi. Yang pertama, variabel kategorikal digunakan untuk kategori seperti jenis kelamin atau lokasi. Ini adalah cara memproses data non-numerik. Yang kedua adalah contoh gaji, memprediksi gaji berdasarkan pendidikan. Gunakan dummy untuk S1, S2, dan SMA sebagai referensi. Lalu yang ketiga adalah membuat dummy. Nilai variabel dummy adalah 0 atau 1. Ini mengkodekan kategori secara binar. Lalu yang terakhir ada interpretasi koefisien, menunjukkan perbedaan rata-rata dibandingkan dalam kategori referensi.
Interaksi antar variabel independen. Yang pertama ini ada penggabungan variabel, menggabungkan dua variabel independen dengan cara mengkalikannya. Lalu selanjutnya pengaruh bergantung. Pengaruh suatu variabel tergantung pada nilai variabel lain. Ini menunjukkan kompleksitas hubungan. Lalu yang terakhir ada contoh iklan. Pengaruh iklan pada penjualan mungkin berbeda tergantung pada musim yang terjadi. Studi kasus pengaruh pemasaran terhadap penjualan. Yang pertama ada variabel dependen, penjualan bulanan atau unit. Yang kedua adanya variabel independen, anggaran iklan atau juta rupiah, jumlah tenaga penjual, dan indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada analisis, uji asumsi regrensi, interpretasi konvensi, dan evaluasi signifikansi. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Tentang tantangan dan solusi dalam regrensi. Yang pertama ada multikolonialitas. Solusinya, hapus variabel berkorelasi tinggi, gunakan right regression. Yang kedua ada outlier. Solusinya, identifikasi dan tangani transformasi data atau training. Yang ketiga ada non-linearitas. Solusinya, transformasi variabel, gunakan model non-linear. Di sini aku ingin membahas contoh soal. Yang pertama ada seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar siswa X1 dengan jumlah jam tidur siswa X2 terhadap nilai ujian matematika Y siswa. Dari data 5 siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama aku mencontohkan siswa A. Siswa A jam belajarnya 2, jam tidurnya 6, nilai ujiannya 65. Lalu siswa B jam belajarnya 4, jam tidurnya 7, nilai ujiannya 70, dan sebagainya. Langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Bentuk umum model regrensi linear berganda, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali 1 ditambah B2 dikali 2, di mana Y adalah variabel dependen nilai ujian, X1 dikali 1 jumlah jam belajar, X2 dikali 2 jumlah jam tidur, A adalah interpretasi konstanta. Lalu B1, B2 konvensi regrensi. 2. Estimasi konvensi regrensi. Konvensi regrensi dapat dihitung dengan metode least square atau menggunakan software statistik seperti Excel, SPSS, atau Python, di mana kita tampilkan hasil regrensi yang disederhanakan. Misalnya hasil dari software yaitu Y sama dengan 35 ditambah X1 ditambah X3X, 2Y sama dengan 35 ditambah 5X1 ditambah 3X2. 3. Model interpretasi model. Interpretasi 35, jika jam belajar dan jam tidur sama dengan 0, maka prediksi nilai ujian adalah 35. Konvensi B1 sama dengan 5B1 sama dengan 5. Setiap tambahan 1 jam belajar akan meningkat nilai ujian sebesar 5 poin jika jam tidur tetap. Terakhir, konvensi B2 sama dengan 3B2 sama dengan 3. Setiap tambahan 1 jam tidur akan meningkat nilai jumlah ujian sebesar 3 poin jika jam belajar tetap. Yang keempat, ada prediksi nilai ujian. Jika seorang siswa belajar selama 3 jam dan tidur 7 jam, maka nilai diprediksi yaitu Y sama dengan 35 ditambah 5 kurung buka 3 kurung tutup ditambah 3 kurung buka 7 kurung tutup sama dengan 35 ditambah 15 ditambah 21 sama dengan 71Y. Sama dengan 35 ditambah 5 kurung buka 3 kurung tutup ditambah 3 kurung buka kurung tutup 7 sama dengan 35 ditambah 15 tambah 21 sama dengan 71. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, alat kuat regresi linear berganda sangat penting untuk analisis data dan prediksi. Lalu yang kedua, pemahaman penting, pahami asumsi dan interpretasi hasil. Ini kunci akurasi. Yang ketiga, aplikasi luas digunakan dalam ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial sangat serbaguna. Dan yang terakhir, insight berharga. Dengan pemahaman baik, ini memberikan insight berharga untuk pengambilan keputusan.